Kalian pasti pernah kan kayak dia udah pagi tapi masih aja tidur karena masih waktunya agak sedikit mau masuk kuliah, tapi oh tidak, masalah baru pun muncul. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah bersama. Tika, tungguin kek, udah dari tadi dipanggil-panggil. Apa sih? Iya weh, mana? Kampus atau ke mall ya kan? Iya tuh, kampus lah. BTW hari ini mata kuliah apa ya? Itu loh yang ibu nenggolan super sibuk itu. Oh yang suka apa itu ya? Iya. Tak suka deh. Aku ganteng banget. Iya ganteng loh. Iya ya. Nah udahlah kalau nggak percaya cowok itu ganteng ya kita masuk. Sepi. Des, buku berapa? 5 lah. Iya, cuma 3. Yuk, ya. Gunung udah telat. Kenapa tuh? Kali iya entar selamat. Udah masuk belum? Belum. Wah, syukurlah. Mana sih Bu Nenggolan ini? Ya lama kali. Sebel deh. Mana sih Bu Nenggolan ini? Kita foto ya? Ayo. Ya. Daripada lama nunggu ya nggak? Sentuh. Aduh, udah mau DL lagi. Terkejar nggak ya masuk? Kayaknya nggak terkejar sini. Harus cek Guntur. Mana nih Guntur ya? Oke. Guntur. Oke, tugas sudah terkirim. Diam dulu ya. Jadi ibu nggak masuk hari ini. Asik. Bu Nenggolan nggak masuk senangnya. Tapi ibu memberi tugas. Bisa nggak kalau kita ngerjainnya di luar aja bareng-bareng gitu? Ini jadi oke lah ya. Buat Yolah kita pulang. Hah? Kok beda pulang? Kan ibu nggak masuk Cantika. Udah yuk pulang. Balik. Guys, guys. Ayo.
Aduh, sebenarnya apa sih reaksi adisi ini? Reaksi adisi adalah reaksi yang terjadi apabila dua reaktan bergabung membentuk suatu produk baru tanpa meninggalkan suatu atom apapun dari kedua reaktan tersebut. Intinya ada dua pembagian dari reaksi adisi tersebut. Yang pertama itu nukleofilik, yang kedua itu elektrofilik. Begitu, Bun. Oh gitu, jadi reaksi adisi itu terbagi menjadi dua, reaksi nukleofilik dan elektrofilik. Terus apa itu reaksi elektrofilik dan nukleofilik? Nah, Tika tahu Guntur. Nah, di mana reaksi adisi nukleofilik ini adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan reaksi antara senyawa kimia dengan ikatan pi atau ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Elektrofilik ini yang kekurangan elektron dengan reaktan kaya elektron. Nah, ini disebut sebagai nukleofil yang diikuti dengan hilangnya ikatan rangkap dan pembentukan 2 ikatan sigma. Jadi yang satu lagi itu apa? Nah, jadi reaksi adisi elektrofilik ini adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan pemecahan suatu ikatan pi serta pembentukan ikatan pi yang baru. Alah, gampang. Oke, next soal nomor 3. Syarat reaksi nukleofilik dan elektrofilik. Ada yang tahu? Yes, kok nih Gun? Sebenarnya nyari nggak sih? Nah, jadi syarat dari reaksi nukleofilik ini, yang pertama itu reaksi adisi nukleofilik ini berlangsung cepat. Yang kedua, pada reaksi adisi nukleofilik ini, nukleofil akan menyerang atom pada ikatan rangkap, yang dimana ikatan rangkap ini memiliki muatan parsial positif. Lalu, ikatan rangkapnya akan terpecah membentuk zat antara tetrahedral. Nah, contoh dari reaksi adisi nukleofilik ini adalah reaksi pada gugus karbonil. Jadi gitu Bun, syarat dari reaksi adisi nukleofiliknya. Terus kalau yang syarat elektrofilik itu apa? Ih, dasar Guntur, untung ganteng ya. Kalau enggak mau Ori kasih tahu. Jadi Guntur, ini Ori kasih tahu. Syarat-syarat dari reaksi adisi elektrofilik adalah yang pertama, hanya terjadi pada ikatan yang memiliki rangkap 2 dan rangkap 3. Dan ikatan rangkap alkena alkuna itu bereaksi dengan haloalkana atau halida asam. Nah, yang ketiga, tidak ada bagian dari molekul tersebut yang hilang atau tergantikan. Kemudian ikatan rangkap yang menyerang, kemudian ikatan rangkapnya lah yang menyerang sigma positifnya. Dan kemudian ingat satu hal, dia anti Markovnikov atau yang kaya semakin kaya. Jadi gitu Guntur. Oh gitu. Oke, next nomor 4. Aduh, ini kayak mana sih? Bikin pusing, aduh. Udah Cantika, gak usah pusing. Sini biar Devi ajarin. Nah, soal kita kan satu propena bereaksi adisi dengan kloro, yang dimana kloro atau Cl2 ini disebut dengan nukleofil. Nah, pada reaksi adisi nukleofilik, nukleofil ini akan menyerang si ikatan rangkap. Nah, di sini disebut dengan ikatan rangkap. Nah, Cl2 ini akan masuk kepada gugus C di sebelah kanan dan kiri dari ikatan rangkap. Nah, yang ini masuknya ke sini, yang ini masuknya ke sini. Nah, kemudian produk yang dihasilkan CH2, Cl, CHCl, CH3. Nah, penamaannya itu 1,2 dikloro-propana. Nah, gimana Cantika? Sudah gini aja? Iya. Ih, ternyata gampang banget ya. Ih, kok ini beda ya? Yang tadi ada dua-duanya. Kok ini HCl nggak ada dua-duanya?
Ya jelas beda dong Chan. Kalau contoh soal ini yaitu 2 metil 2 butena reaksi adisi dengan asam klorida. Ini adalah reaksi adisi elektrofilik, di mana reaksinya ini adalah rangkapnya yang menyerang, yaitu rangkap 2-nya akan menyerang H+. Nah, Cl ini kan min, dia akan menyerang C yang bermuatan positif. Nah, untuk produknya dia akan membentuk CH3, C, Cl, CH3, rangkapnya jadi satu. Jadi CH2, CH3 yang dinamain adalah 2 metil 2 kloro butana. Nah, seperti itu Cantika. Oh, ternyata beda ya antara nukleofilik dan elektrofilik. Tentu beda. Akhirnya, setelah sekian purnama selesai juga drama Bu Nenggolan ini. Sekali. Capek dan pagi kita buat tugas. Jelas dong. Pasti bangga dengan kita ya nggak ya nggak? Pulang lagi ya. Yoi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, gue agak terlambat tadi. Ya, Bu. Soalnya gue ada urusan di kantor sebentar. Jadi Ibu uruskan dulu biar selesai. Nah, bagaimana pelajarannya? Udah dikerjakan tugas dari Ibu? Devi Bu, udah baca 5 buku. Ih, lu baik banget sih. Gak begitu lah. Oke, Ibu akan ngetes kalian sejauh mana sih kalian paham terkait reaksi adisi. Satu contoh soal saja, tapi kali ini Ibu akan kasih nilai kalian sangat bagus kalau ada yang berani. Nah, soalnya silakan dicatat ya. Ya, Bu. Oke, soalnya 3 metil heksena direaksikan dengan bromo. Sudah? Sudah. Maka ramalkanlah produk reaksi yang terbentuk. Apa tadi Bu? Ramalkanlah produk reaksi yang terbentuk. Sudah? Sudah. Oke, Ibu berikan waktu selama 3 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Ayo cepat. Oke, ini udah 3 menit ya. Siapa yang bisa? Ayo silakan maju. Maju lah, yang tadi katanya udah baca 5 buku. Oh iya. Apa sih kalian? Aku kan takut salah. Ya maju aja lah. Paling kan Tadi kan aku kita kan udah 55 referensi. Walaupun aku udah baca 5 buku, tapi aku kan takut salah. Saya Bu. Oke, silakan maju Guntur ke depan. Jangan sampai salah ya. Ini spidolnya, Ibu kasih spidolnya. Ini ya Guntur spidolnya. Silakan dipilih mau yang mana. Oke, nanti langsung dijelaskan ya Guntur. Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan bukan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut.
Jadi pada 3 metil heksena ketika direaksikan dengan bromo atau Br2, Br ini akan menyerang atom C pada ikatan rangkap, yaitu CH2 dan CH yang ada di sini. Maka didapatlah produk 1,2 di bromo 3 metil heksana. Oke, terima kasih ya Guntur, silahkan duduk. Baik, Bu. Nah, jadi ini adalah contoh dari reaksi adisi nukleofilik. Nah, ini contohnya adalah 3 metil heksena direaksikan dengan bromo. Oke, penulisannya apakah sudah benar? Sudah. Yang dihasilkan menghasilkan produk 1,2 di bromo 3 metil heksana. Nah, reaksi adisi nukleofilik ini atau bisa disebut reaksi yang bermuatan negatif. Nah, pada reaksi nukleofilik ini hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Jadi apa pada contohnya ikatan rangkap 2? Nah, reaksi nukleofilik ini bereaksi secara cepat. Oke. Nah, pada ikatan rangkap 2 ini ada namanya ikatan pi. Dan ini ada ikatan sigma. Berarti kalian sudah paham ya? Ya, Bu. Wah, anak-anak ibu sangat-sangat pintar sekali. Nah, reaksi adisi itu adalah penambahan gugus atau pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, contohnya tadi heksena berarti ikatan rangkap 2. Tapi pada hasil produk menjadi heksana itu ada berapa rangkapnya? 1 ikatan tunggal. Nah, dari alkena menjadi alkana. Dari alkuna berarti menjadi alkena. Oke, berarti kalian fokus ya. Reaksi adisi dibagi menjadi 2. Reaksi adisi nukleofilik dan reaksi adisi elektrofilik. Nah, pada reaksi yang terjadi, reaksi adisi ini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ada atom atau gugus yang ditambahkan pada suatu molekul dan tidak ada dari molekul tersebut yang hilang atau tergantikan. Kalian sudah catat belum? Sudah, Bu. Ayo, yang di belakang silakan catat ya, jangan main HP. Oke? Yang paling penting adalah yang perlu kalian ingat adalah ikatan ini ikatan rangkap yang akan diserang. Jadi ini kan bromo ini nukleofil kan? Nah, ikatan rangkap inilah yang akan diserang, bagian ikatan rangkap. Jadi sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas. Nanti dikumpul tugasnya ya, Guntur, di meja Ibu ya. Oke, Ibu tunggu paling lambat jam 3 sore. Kalian sudah selesai mata kuliah? Sudah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita ujian ya. Baik, Bu. Ujian, Bu? Iya, kita ujian. Karena kan materi kita sudah selesai. Jadi, Ibu akan ambil UAS tentang reaksi adisi nukleofilik dan elektrofilik. Oke, pelajaran